Shalom, kali ini kita akan menerapkan langkah ketujuh dari Scripture Structure, sampaikan khotbah, pada Mazmur 150 ayat 1-6 dan Matius 12 ayat 1 sampai yang ke-8. Nats pertama adalah Mazmur 150 ayat 1 sampai yang ke-6, di mana sebelumnya kita sudah merumuskan dua gagasan khotbah dan dua struktur khotbah. Maka kita akan melihat dua bagan khotbah. Khotbah pertama saya beri judul Memuji Tuhan Maha Besar dengan prinsip yang benar. Maksudnya supaya jemaat umat Tuhan memahami prinsip-prinsip yang benar, yang alkitabiah dalam memuji Tuhan. Saya tidak akan membahas pendahuluan, eksposisi, ilustrasi, aplikasi, dan kesimpulan secara lengkap dan detail. Silakan saudara mengembangkan sendiri. Saya akan berfokus pada poin khotbah. Apa saja prinsip-prinsip alkitabiah dalam memuji Tuhan? Ada 4 prinsip. Perhatikan, kata kunci yang saya pakai adalah prinsip. Prinsip yang pertama, pujilah Tuhan di mana saja. Prinsip kedua, pujilah Tuhan karena sifat dan karyanya. Prinsip ketiga, pujilah Tuhan dengan segala daya upaya. Prinsip keempat, pujilah Tuhan selagi hidup di dunia. Jadi inilah 4 prinsip memuji Tuhan. Khotbah yang kedua saya beri judul Selagi Masih Hidup Pujian Patang Redup. Maksudnya supaya jemaat senantiasa memuji Tuhan, bahkan merasa wajib untuk memuji Tuhan selama mereka masih hidup, selama mereka masih bernafas. Pendahuluan, eksposisi, ilustrasi, aplikasi, dan kesimpulan tidak saya bahas detail. Silakan saudara mengembangkan sendiri. Saya akan fokus pada poin khotbahnya. Mengapa selama masih hidup kita wajib memuji Tuhan? Ada 3 alasan. Perhatikan, kata kunci yang saya pakai adalah alasan. Alasan yang pertama, karena Alkitab yang memerintahkan. Alasan kedua, karena Tuhan layak menerima pujian. Alasan ketiga, karena kita dilayakan dan dimampukan. Nats yang kedua adalah Matius 12 ayat 1 sampai yang ke-8. Sebelumnya kita sudah merumuskan ada 3 gagasan khotbah dan 3 struktur khotbah. Maka pada kesempatan kali ini akan ada 3 bagan khotbah. Khotbah yang pertama saya beri judul Realita Kehidupan sebagai Murid Tuhan. Tujuannya ialah supaya jemaat memahami realita kehidupan sebagai murid Kristus yang tidak mulus terus, supaya mereka tidak kecewa, supaya mereka tetap setia. Saya akan fokus pada poin khotbahnya saja, karena pendahuluan, eksposisi, ilustrasi, aplikasi, kesimpulan, silakan saudara mengembangkan sendiri. Seperti apa realita kehidupan seorang murid Kristus? Ada 5 realita. Perhatikan kata kunci yang saya pakai adalah realita. Realita pertama, hidup di bawah kemerdekaan. Realita kedua, hidup yang rawan akan perlawanan. Realita ketiga, hidup berpedoman pada firman. Realita keempat, hidup dalam pengenalan akan Tuhan. Realita kelima, hidup dengan penuh belas kasihan. Inilah realita kehidupan sebagai murid Tuhan. Khotbah kedua saya beri judul Di Matamu Aku Selalu Salah. Kenapa? Karena isi dari nats ini ialah bagaimana para murid dan Kristus selalu salah di mata orang Farisi. Orang Farisi gemar mengkritik, gemar menyalahkan. Jadi di matamu aku selalu salah. Mengapa seseorang gemar mengkritik sesama? Ada 3 penyebab. Perhatikan kata kunci yang saya pakai ialah penyebab. Penyebab yang pertama, tidak memahami kitab suci dengan benar. Penyebab yang kedua, tidak mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Penyebab yang ketiga, tidak mengerti kehendak Allah dengan benar. Kehendak yang dimaksud ialah belas kasihan. Untuk pendahuluan, eksposisi, ilustrasi, aplikasi, kesimpulan, silahkan kembangkan sendiri. Jadi saya fokus pada poin khotbahnya. Jadi inilah 3 penyebab orang gemar mengkritik. Khotbah yang ketiga saya beri judul Tetap Punya Ciri Meski Banyak Oposisi.
Tujuannya ialah supaya jemaat tetap mempertahankan ciri-ciri sebagai pengikut Kristus atau mempertahankan identitas mereka, meskipun dalam kehidupan sehari-hari ada banyak perlawanan dan banyak oposisi. Perhatikan poin khotbahnya, apa ciri-ciri pengikut Kristus di tengah arus perlawanan? Ada 4 ciri. Perhatikan lagi, kata kunci yang saya pakai adalah ciri. Ciri yang pertama, merdeka dari ritual agamawi. Ciri yang kedua, memahami isi kitab suci. Ciri yang ketiga, mengenali Allah yang sejati. Ciri yang keempat, melakukan kehendak ilahi. Untuk pendahuluan, eksposisi, ilustrasi, aplikasi, dan kesimpulan, silakan saudara kembangkan sendiri. Demikianlah khotbah kita harus biblikal, relevan, dan kreatif.